seluruh organisasi tani sepakat agar memang kedaulatan pangan ditegakkan di negeri kita ini. SPI termasuk HKTI yang mana Pak Prabowo pimpinannya itu setuju bahwasanya kedaulatan pangan harus ditegakkan di negeri kita ini. Petani-petani sudah begitu kuat sebenarnya berjuang, baik yang di bawah payung organisasi tani maupun ya individu-individu, kelompok-kelompok bergerak. Justru ini yang kita khawatirkan. Ini akan menyebabkan konflik yang begitu berkepanjangan di pedesaan, horizontal maupun antara petani dengan buruh perkebunan, petani dengan para ya tanda petik ya sapang-sapang, ya preman-preman dan sebagainya. Jadi adu domba dengan masyarakat adat dan sebagainya. Itulah kenapa angka ya jumlah orang yang meninggal setiap tahunnya itu cukup besar sekali. Konflik agraria sangat besar sekali, baik yang dicatat oleh BPN, yang dicatat oleh SPI maupun Konsorsium Pembaruan Agraria. Tahun ini saja itu yang mengalami kekerasan itu ada 76 orang yang dicatat SPI dari 195 kasus. Dan yang kita catat saja itu ada 3 orang yang meninggal. Jadi ini kalau diteruskan, artinya gerakan-gerakan tani kita diperkuat terus di bawah, ini akan mengakibatkan konflik yang begitu dahsyat antara petani dengan buruh perkebunan, dengan masyarakat setempat dan sebagainya. Ini sangat kita khawatirkan. Karena itulah kita sebenarnya mendesakkan agar reforma agraria, agar pangan ini jadi undang-undang. Nah, ada memang beberapa partai sudah memasukkan ya kedaulatan pangan ya menjadi agendanya. Tapi ternyata ketika lahir undang-undang pangan yang lalu ini tidak seperti yang kita harapkan. Judulnya saja yang seperti yang kita ajukan, tapi isinya sudah jauh berbeda dari yang kita maksudkan. Nah, jadi yang seperti inilah Indonesia sekarang ini menghabiskan devisa negaranya sangat besar sekali, 125 triliun lebih untuk mengimpor pangan dari dunia internasional. Betul, kita menjadi negara pengekspor raw material seperti CPO ke luar negeri, ya, karet dan sebagainya. Tapi kita menjadi negara yang termasuk terbesar di dunia untuk mengimpor kebutuhan-kebutuhan pangan. Artinya sebenarnya ada suatu strategi pembangunan nasional kita yang keliru, baik industrialisasi maupun di dunia pertanian kita. Karena itu memang dibutuhkan perombakan dari sistem politik kita pada demokrasi yang betul-betul demokrasi rakyat Indonesia ini, dan juga memang dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang berani menyatakan permasalahan di tengah rakyat kita ini dan sama-sama mengatasinya. Contoh sederhana, oke, kita sekarang ini kekurangan sapi, harus ataupun kacang kedelai. Harusnya pemimpin kita berani mengatakan, rakyat Indonesia, ya, kita sekarang ini belum cukup memproduksi sapi untuk kebutuhan rakyat, tidak cukup untuk kacang kedelai. Sebentar ya, kurangi dulu makan ini. Mari kita sama-sama berjabat tangan, bergotong royong bersama-sama untuk mengatasi ini. Saya yakin berjanji petani Indonesia bisa menyelesaikan persoalan pangan ini. Tapi ini tidak dilakukan. Yang dilakukan gampang. Kacang kedelai mahal harganya, dibuka impor dengan 0%. Sudah dibuka dengan 0% pajaknya pun tidak membuat turun harga kacang kedelai. Karena memang sesungguhnya kacang kedelai sekarang sudah dikuasai oleh para mafia, para pedagang spekulan kacang kedelai dunia internasional. Demikian juga segalanya. Karena itu memang diperlukan suatu perjuangan nasional kita yang sangat kuat. Nah, inilah saya pikir yang satu tugas berat kita antara petani, ya, buruh dan nelayan. Karena kita impor garam, impor ikan. Ya. Bagaimana mungkin negara Nusantara seperti ini impor ikan? Ya. Itulah ya negara kita yang sudah begitu sebenarnya maju dalam mengatur kelautan dengan deklarasi Juanda, bisa mengimpor ikan. Karena kita demonstrasi kemarin ini ya pada hari Nusantara, Kementerian Perikanan, karena mereka sudah gagal sebenarnya menjaga laut kita.
Saya pikir demikian karena waktu yang